Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya mendoakan sedulurku semoga diberikan kesehatan, kesuksesan dan limpahan rizki dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menceritakan tentang 5 pusaka Sunan Kalijaga yang dikenal sakti mandraguna. Sebagaimana diketahui, penyebaran Islam di Nusantara sendiri bisa meluas berkat jasa para ulama dan para pendakwah zaman dahulu. Untuk di daerah Jawa mereka dikenal dengan Wali Songo atau wali yang berjumlah 9. Di antaranya ada nama Sunan Kalijaga yang terkenal dengan dakwahnya. Salah satu anggota dari Wali Songo ini menggunakan metode cerdik dalam berdakwah. Ia memakai wayang kuling dan kesenian lain untuk menarik perhatian umat yang ketika itu mayoritas Hindu dan Buddha. Cara itu tentu diterima dengan baik oleh warga. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal mempunyai karomah dan ilmu olah batin yang tinggi. Tak heran jika kemudian banyak sekali peninggalan dan pusakanya yang masih dianggap sakti hingga kini. Pusaka yang pertama adalah Rompi Ontokusumo yang konon diberikan oleh Rasulullah SAW. Rompi ini adalah baju yang dipakai oleh Sang Sunan Kalijaga untuk mengalahkan sang penguasa Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul. Rompi ini didapat setelah beliau menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak bersama dengan para wali lain. Rompi ini dulunya berupa kulit kambing yang kemudian dirancang oleh Sunan Bonang menjadi pakaian. Sampai sekarang, peninggalan beliau masih tersimpan rapi di Kadilangu Demak. Setiap hari raya Idul Adha, para warga akan melakukan jamasan terhadap Rompi Ontokusumo. Yang kedua adalah keris Kyai Carubuk yang masih ada hingga kini. Zaman dahulu masyarakat masih sangat percaya dengan benda-benda pusaka yang punya kekuatan seperti halnya keris. Sunan Kalijaga juga melakukan pendekatan dengan budaya kepercayaan masyarakat akan keris ini. Dalam sebuah kisah, sebuah keris yang dinamai Kyai Carubuk. Keris ini dibuat oleh Empu Supa Mandrangi yang masih merupakan sahabatnya. Dari sebiji besi yang besarnya setara dengan biji asam. Namun anehnya dari batu biji besi yang kecil ini, keris ini dibuat. Juga konon harus dipegang oleh orang yang tepat serta punya kecocokan dengan pemiliknya. Keris Sunan Kalijaga ini dalam sejarahnya berhasil mengalahkan kesaktian dari keris setan Kober milik Arya Penangsang kala terjadi pemberontakan di Mataram. Yang ketiga adalah api abadi Merapen di Jawa Tengah. Api abadi Merapen yang diambil dari desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Api ini tidak pernah padam sekalipun terkena terpaan hujan karena ada gas alam yang keluar dari dalam tanah sehingga ia bisa bertahan terus-menerus. Menurut cerita, api ini juga muncul karena Sunan Kalijaga kala itu menancapkan tongkatnya di tanah saat memimpin Demak dan berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Niat awalnya adalah mencari mata air untuk sang prajurit yang kelelahan.
Namun anehnya yang muncul adalah api yang abadi hingga sekarang. Selanjutnya adalah sumur Jalatunda yang disebut Zam-Zam Demak di Kadilangu, Demak. Dan lokasinya tidak jauh dari makam Sunan Kalijaga. Letaknya hanya sekitar 200 meter di timur komplek makam Sang Sunan Kalijaga. Disitulah ada sebuah sumber air yang disebut sebagai sumur Jalatunda. Sumur ini adalah peninggalan Sunan Kalijaga yang hingga kini sering didatangi oleh warga. Sumur ini adalah bekas di mana Sunan Kalijaga meninggalkan jalannya ketika mencari sumber air untuk wudhu para wali. Sumur yang disebut sebagai Zam-Zam Demak bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hanya dengan satu syarat, saat hendak meminum, orang tersebut harus membaca basmalah terlebih dahulu. Kelima adalah Batu Bobot sebagai landasan penempat keris Kiai Carubuk. Batu Bobot ini lokasinya juga tak jauh dari api abadi Merapen. Batu tersebut merupakan landasan empu supa menempa keris Kiai Carubuk yang dipesan oleh Sunan Kalijaga. Adapun alasan mengapa batu tersebut ditinggalkan tak lain dan tak bukan karena beratnya yang luar biasa dan tidak mungkin dibawa ke berbagai tempat untuk berdakwah. Itulah 5 benda pusaka peninggalkan Sunan Kalijaga yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Sunan Kalijaga memang terkenal sebagai wali yang menguasai kesenian dan memanfaatkan hal tersebut untuk mengajak masyarakat mengikuti dakwah yang ia sebarkan. Metode yang lembut seperti itu tentu membuat penduduk senang dan tidak memberontak. Demikianlah informasi yang dapat disajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.